Screenshot di atas gua ini adalah biaya transaksi, bukan harga barang ya, bukan harga NFT-nya, untuk beli minting NFT Australia Open atau AO tadi pagi. Dan inilah yang dibilang guess war. Baik lagi bareng gua Odisem, dan di video kali ini gua ingin preview mengenai NFT official dari Australian Open, pertandingan tenis tahunannya yang diadain di Australia ya. Dan mengenai kenapa gue males minting atau beli NFT di jaringannya Ethereum. Tapi sebelum itu gue udah mau ngasih tahu kalau gue ada sosial media ada di sini, di atas ini. Dan follow sosial media gue buat berita-berita terbaru soal kripto. Dan gue juga mau ngasih tahu soal disclaimer kalau video ini bukan financial advice, hanya sebagai informasi saja. Do your own research dan cek timestamp di bawah buat pembagian video. Oke, pertama-tama apa itu AO NFT? Jadi kalau misalkan kita lihat ke websitenya, ini ao.artball.io. Jadi ini tuh official NFT-nya untuk Australia Open. AO itu Australia Open. Apa itu Australia Open? Australia Open itu pertandingan untuk tenis tahunan yang paling bergengsi. Itu diadainnya biasanya di Australia dan biasanya diadainnya sekitar bulan Januari, dan sekarang lagi berjalan ya. Ini kalau misalkan kita lihat diadainnya dari tanggal 9 sampai tanggal 30. Jadi turnamen yang ngadainnya itu bikin NFT, dan di sini kita bisa minting. Tadi pagi ada proses mintingnya dan gue ikutan, dan akan gue jelasin di bagian kedua dari video ini. Gue pengen ngejelasin dulu si NFT-nya seperti apa. Jadi NFT-nya ceritanya seperti ini, bentuknya bola ditaruh dalam kotak kaca gitu, dan dia tuh yang menariknya NFT ini bentuk NFT yang dipakai untuk si AO ini menurut gue udah masuk ke jalan NFT yang benar ya, bukan cuma sebagai profile picture ya, tapi ada utility-nya, ada kegunaannya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di presentasi ini, setiap bola ini itu tuh merepresentasikan satu titik di lapangan si lapangan tenisnya. Dan nanti kalau misalkan si titik bolanya itu jatuh, kena sebagai match point pertandingan tenis itu. Jadi kan misalkan kalian udah mau, gue sebenarnya kurang mengerti soal tenis sih, tapi intinya kalau misalkan ada mau match point, poin penentu kemenangannya itu jatuh di titik bola kalian. Jadi kalau misalkan kalian lihat di presentasinya ini, bolanya jatuh di titik pas NFT tersebut, nah itu tuh akan terekam di data NFT bola tersebut. Jadi nanti bisa dapat badge gitu ceritanya. Untuk badge isinya tapi gue masih belum yakin ya, tapi yang pasti katanya terekam di data si NFT-nya kalau nanti ada data-data match point-nya di bola NFT terus ini. Tapi yang pastinya kalau misalkan si bolanya ini jatuh ketika di match point-nya, di match point final, pertandingan finalnya, kalau misalkan kita lihat di light paper-nya, ini ada 11 pertandingan ya. Ini gue geser dulu sedikit. Nah ini ada 11 pertandingan, itu ada men single, women single, men doubles. Nah ini itu tuh ada 11 pertandingan. Kalau misalkan kalian punya bolanya, dan bolanya itu tuh jadi titik di mana si bola match point pertandingan final tersebut, kalian tuh bisa ngeklaim bola aslinya yang dipakai di pertandingan tersebut dan dapat sertifikatnya. Jadi keren banget kalau misalkan kalian pas hoki ya, bisa dibilang sebagai lotre ya, mungkin lotre atau bingo, kalian kebetulan dapat bolanya yang ternyata jadi titik tempat bola itu jatuh, kalian bisa dapat barang collectibles, yaitu barang si bola asli yang dipakai pertandingan tersebut. Ya apalagi kalau misalkan yang menang itu petenis favorit kalian gitu kan. Selain itu juga kalau buat penanda, kalau misalkan kalian punya bolanya dan bola tersebut adalah titik
di mana match point final pertandingan, salah satu pertandingan tenis tersebut, nanti kan ada si bola itu ditaruh di dalam kotak ya, dan kotaknya itu bakalan berubah jadi warna emas buat nandain kalau misalkan di antara dari bola-bola, kalau nggak salah ada 6.700 bola ini, bola kalian itu tuh bola yang lebih spesial daripada bola kalian yang lainnya gitu. Jadi bola kalian itu bola tempat titik di mana bola match point terakhir di final itu jatuh gitu kan, jadi lebih spesial lagi. Ya, dan NFT seperti ini menurut gue memberikan insentif yang bagus banget ya buat jadi gimmick untuk Australia Open, buat bisa mengajak penonton dan untuk khususnya untuk para penggemar tenis untuk lebih berpartisipasi dalam gamenya. Jadi mereka lebih merasa memiliki dan ikut lebih berpartisipasi ya. Biasanya kan cuma nonton, sekarang ya ada yang ekstra-ekstranya lah. Dan di si AO ini, Australia Open ini juga bekerja sama dengan Decentraland. Jadi Decentraland itu ya metaverse yang lagi kekinian banget ya. Sekarang kan semuanya metaverse. Dan bagi pemilik NFT yang punya NFT bolanya itu katanya dapat special access. Dan di sini belum dikabarin, gue juga belum sempet cari tahu. Tapi yang pasti ada kelebihan-kelebihan lainnya lah. Dan kalau misalkan kalian lihat juga mereka kerjasama dengan banyak pihak ya, dari selain Decentraland juga ada berbagai macam. Gua nggak sempet cari, tapi tahu soal bola partner-partner lainnya. Tapi yang gua kenal yang paling gede dan gua paling tahu itu Decentraland. Dan kalau kalian lihat bolanya, ini kan bolanya nih. Dan kalau kalian lihat bolanya itu ada cap 2022-nya, berarti mungkin bisa bilang bakalan berulang ya di 2023. Mungkin mereka akan ngadain event yang serupa, dan tidak tertutup kemungkinan mungkin nanti utility-nya bisa nambah, orang lihat potensi yang ada di tahun ini. Dan menurut gue secara preview ya utility dari NFT idenya tuh bagus banget dan bisa dicontoh untuk sports lain, misalkan untuk pertandingan bulu tangkis atau pertandingan sepak bola. Bisa dibilang ya sepak bola kan lebih ya sama atau lebih populer ya. Dan kebayang nggak sih kalau misalkan kalian nonton World Cup dan ada NFT-nya, kalian bisa berpartisipasi seperti ini gitu kan. Kalian dapat bolanya, misalkan bolanya itu yang jadi yang menentukan pertandingan final dan yang nendangnya Messi misalkan. Dan itu kan pasti selain bolanya kalian dapat bolanya misalkan, dan NFT-nya juga bakalan jadi spesial banget gitu. Jadi ya seperti yang gue bilang, memberikan keikutsertaan untuk viewers, apalagi untuk fans beratnya. Tapi sayangnya si NFT Australia Open ini diadain di jaringannya Ethereum. Dan seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, kalau jaringan Ethereum itu kalau membuat minting NFT, gas fee-nya tuh mahal banget. Dan ini yang gue tampilin di sini adalah proses dimana gue coba minting NFT AO ini pas jam 6 pagi WIB. Dan gue udah sempat ngumumin kalau misalkan waktu AO ini akan minting jam 6 pagi hari ini di Twitter gue. Jadi follow Twitter gue kalau misalkan kalian pengen tahu info-info seperti itu. Dan kalau misalkan proses minting NFT itu biasanya di websitenya, di website mereka. Dan di video ini seperti kalian lihat di sebelah kirinya itu ada waktu countdown ya, dan countdownnya ini udah nyampe angka 0, mesti udah bisa minting. Dan gue skip sedikit di sini. Gue berhasil dari pre-sale-nya udah berubah jadi tombolnya jadi mint. Akhirnya gue bisa nge-mint, mulai coba beli si NFT-nya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, mint itu tuh artinya beli harga NFT-nya di harga sebelum seharusnya. Jadi biasanya kan NFT itu harganya bisa naik tergantung dari demand, dan biasanya yang buatnya itu harganya, yang ngasih harganya di awalnya biasanya ya lumayan murah. Dan harga buat nge-mint NFT ini awalnya itu 0,067 ETH atau sekitar ya 3 jutaan lah. Dan seperti yang kalian lihat, meskipun harganya 0,067 ETH, gue coba masukin modal sebesar 0,2 ETH. Gue nggak mau ngabisin duit lebih banyak dari itu.
Dan DVD ini gue di step dimana gue mulai coba mau ngedit gas fee-nya ya, gue mau coba masuk ke gas for-nya. Tapi gue coba cari-cari informasinya, dan seperti kalian lihat di sini, harga gasnya itu udah jauh ngelebihin modal gue, dan sudah nyampe di ya $858. Gue cuman bawanya di bawah itu gitu kan. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini, harganya udah ngeloncat lagi jadi 1.300. Jadi ini orang-orang udah mulai lomba-lombaan. Ya gas, buat bayar gasnya itu biasanya ada 3 settingan ya, low, medium, high. Biasanya orang-orang kalau misalkan pengen dapat langsung hajar yang high. Dan akhirnya kalau misalkan kalian lihat di sini, itu tuh gas fee-nya udah loncat ke 1.500. Dan biasanya kalau misalkan kalian mau rebutan seperti ini, kalian harus set ke yang high karena orang-orang rebutan. Jadi bayangin barangnya, si NFT-nya ya cuman sekitar 0,067 ETH, dan buat bayarnya itu harga 0,5 ETH. Jadi bisa dibilang 9 kalinya ya, 8 atau 9 kalinya dari harga aslinya. Dan buat informasi juga, kalau misalkan ternyata gue ini mintingnya ada barang beberapa teman gue, dan ada teman / kenalan gue itu akhirnya nyobain minting pakai gas fee yang high. Dia ngeluarin di gas fee itu di 1.200 dan kalah. Jadi biasanya kalau kalah seperti itu, biasanya dari 1.200 yang dia pakai itu duitnya hilang 1.200-nya. Dan kalau biasanya kalau bisa biasanya baliknya cuma 25%. Jadi bisa dibilang dia hilang ya 13 sampai 15 juta lah. Dan kalau untuk kasusnya gue nggak ngerubah gas fee gue, dan gue kalah secara normal, dan gue hilangnya sekitar $35. Dan karena gue pikir gue pengen muterin duitnya, gue mutusin buat balikin duitnya ke toko kripto. Jadi prosesnya gue dari toko kripto, gue beli si ETH-nya, gue transfer ke MetaMask, gue ikutan si minting ini, terus gue balikin ke toko kriptonya. Dan proses itu ngabisin 1 juta buat gue, cuma buat transfer, nyoba beli, terus balikin, itu habis 1 juta. Jadi kira-kira semahal itulah jaringan Ethereum. Dan yang sebelnya dari proses transaksi NFT untuk Australia Open ini, ya sebenarnya target market dari NFT Australia Open ini pastinya untuk yang penggemar tenis, tapi akhirnya pasti dibelinya sama scalper, orang-orang yang pengen beli NFT ini dan akhirnya dijual ke harga yang lebih mahal. Ya bisa dibilang gue juga salah satu scalpernya sih, gue pengen jual lagi gitu kan. Cuman ya kalau misalkan mau di scalp juga, kalau misalkan seperti kalian lihat di sini, kalau targetnya, kalau misalkan kalian lihat ini, gue geser sedikit lagi. Ini gue udah ngitungin kira-kira harga modalnya itu $200, dan kalau gas fee-nya kalian kira-kira kenanya $1.400, berarti kalian kalau misalkan mau balik modal itu harus jual di atas 0,476 ETH, belum termasuk gas fee listing di OpenSea. Dan kalau misalkan kalian lihat di OpenSea, ini barang si NFT-nya udah bisa dijual di OpenSea, dan saat ini udah banyak yang jualnya di 0,35 ETH. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kalian nge-scalp juga belum balik modal, harganya nggak naik banyak gitu. Jadi gue juga saat ini lagi lumayan memperhatikan segmen NFT ini, dan gue lebih senang kalau misalkan gue jual beli NFT-nya di Solana. Dan kalau misalkan di Solana itu nama website itu tuh Magic Eden. Jadi ini ya marketplace-nya untuk NFT, marketplace di Solana. Salah satu yang paling gede itu namanya Magic Eden. Dan gue juga lagi coba jual NFT gue di sini. Ya gue ada jual NFT gue namanya Monkey Ball Gen Zero. NFT ini selain NFT juga bisa dipakai buat main game. Nanti mungkin gue akan jelasin di video yang berbeda. Dan di listing, dan kalau misalkan kalian mau ngelisting di sini, itu tuh gas fee-nya jauh lebih murah, bisa dibilang kurang dari 10 sen dolar ya. Dan
ya meskipun mintingnya tetap rebutan pastinya, kecuali kalau ada sistem seperti raffle atau ada quiz, tapi yang pasti gas fee-nya nggak sesakit di Ethereum gitu. Dan kalau misalkan kalian follow salah satu ya bisa dibilang influencer NFT atau kripto, yaitu Chef Arnold. Chef Arnold juga itu sering trading NFT ya, dan dia gue lihat dari portfolio NFT-nya juga sering jual beli NFT di Solana, dan salah satu NFT yang dia punya yaitu Degen Ape. Nah, Degen Ape ini salah satu NFT-nya yang ada di Solana, dan ya lumayan bergengsi. Jadi ya gue harapin semoga environment ya NFT di Solana bisa sama bergengsinya dengan di Ethereum. Kan saat ini NFT itu paling bergengsi di Ethereum, makanya orang-orang ya seperti kayak Australia Open bikin si NFT-nya adanya di ekosistem Ethereum gitu. Jadi tapi ya semoga kedepannya si Solana bisa lebih bergengsi, lebih menarik banyak perhatian investor atau ya para kreator. Akhirnya ya perusahaan-perusahaan gede akhirnya mulai mau bikin mintingnya di Solana. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.